Sistem pembelajaran jarak jauh atau online menimbulkan beberapa masalah-masalah dalam proses pembelajaran. Dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, baik para murid maupun para guru diwajibkan memiliki akses jaringan internet. Namun, selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh diterapkan, pendidikan di Indonesia menunjukkan suatu ketimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, terutama mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak atas pendidikan dalam masa pandemi COVID-19, dan peran negara dalam pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan dalam masa pandemi COVID-19. Iya Hani, sebelumnya saya di sini pengen kayak wawancara, ngobrol-ngobrol biasa aja sih, kayak tentang pendapat kamu gitu. Jadi kan di sini temanya itu tentang hak anak dalam menerima pendidikan selama corona. Nah, di Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 2 itu kan dikatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan. Nah, Hani sendiri ini udah menerima pendidikan belum sih selama masa pandemi ini? Sebenarnya kalau di masa pandemi ya tetap menerima kan tetap dilanjutin kan program belajar mengajarnya juga. Nah, otomatis kita tuh tetap menerima hak kita sebagai jangan ketahuin. Lanjut, nggak apa-apa, lanjut aja. Kan seenggaknya proses belajar mengajar itu kan tetap berlangsung kan. Nah, otomatis kita tuh tetap mendapatkan hak kita sebagai siswa atau sebagai peserta didik gitu kan. Nah, tapi mungkin kan emang gara-gara pandemi ini otomatis nggak semuanya itu berjalan sebagaimana mestinya kayak normal gitu kan. Nah, kita aja belajarnya itu secara online. Nah, walaupun kegiatan belajar mengajar itu tetap ada, kita juga tetap menerima kayak ilmu dari guru misalkan atau pengajar. Nah, tetap aja ada kekurangan, ada apa ya? Bisa dibilang tuh kita nggak maksimal untuk dapetin hak kita sebagai peserta didik. Nah, tapi tetap terpenuhi haknya, cuman nggak secara maksimal kalau menurut saya gitu. Terus kan berarti udah gitu ya, intinya kan udah mendapatkan hak gitu ya. Tapi Hani sendiri ini nih udah melaksanakan kewajibannya belum sih selama mengikuti pendidikan? Ya udah sih ya sebenarnya ya, mungkin juga nggak maksimal juga. Nah, sama aja kan kayak dari pengajarnya juga nggak maksimal, dari si siswanya juga nggak maksimal kan karena keadaan corona ini. Nah, tapi sebisa mungkin kita tuh harus tetap ngikutin kegiatan belajar itu gitu, jangan sampai bolos, jangan sampai nggak ngerjain tugas-tugas yang dikasih sama dosen. Nah, sebisa mungkin tuh walaupun kita nih dalam dalam kondisi yang sulit lah kan istilahnya, nah kita tuh harus tetap usaha supaya bisa ngikutin kegiatan belajar ini maksimal mungkin gitu. Terus kan selama corona ini mungkin ada tantangan atau hambatan gitu yang kamu alamin dalam proses belajar jarak jauh. Bisa disebutin gitu hambatannya apa aja? Yang paling utama sih paling ini ya komunikasi sama antara kita sama pengajar gitu kan. Yang misalkan kalau secara offline tuh kita kalau misalkan dalam proses belajar mengajar kita nggak ngerti, kita bisa langsung kayak nanya. Kalau kita nggak ngerti kita bisa langsung nanya terus kan tatap muka gitu, gampang mengertinya kan. Nah, tapi kalau online ini kan jadi kayak ada batasan, kayak ada halangan sedikit gitu kan buat kita komunikasi sama dosen atau bahkan sama teman-teman kita di kelas atau apa. Misalkan dalam kegiatan tugas kelompok atau apa itu kan kayak terhalang gitu kan gara-gara nggak bisa kontak langsung. Nah, mungkin paling utama sih halangannya dalam komunikasi gitu. Terus kalau dari soal internet kayak gitu lancar nggak? Apa sama aja kayak ada hambatan? Iya benar ya, kalau dari internet tuh di belajar online kan berarti kayak penyokong utama gitu kan. Nah, kadang-kadang sinyal. Nah, iya sih itu juga kayak
hambatan gitu buat proses belajar mengajar. Kadang-kadang sinyal hilang atau mungkin tiba-tiba kuota habis terus apa gitu, itu juga termasuk kesulitan. Sempat dapat kuota dari pemerintah nggak sih, subsidi kuota gitu? Iya sih, itu masuk sih, dapat kan dari bantuan dari pemerintah. Itu sebenarnya ya lumayan ngebantu juga, cuman ya balik lagi nggak semaksimal itu juga kan. Pemerintah kan juga cuman seperlunya, secukupnya. Nah, kadang-kadang ya kadang kurang atau kadang habis duluan ya itu, tapi itu cukup terbantu sih. Terus mungkin ada tips atau saran yang kamu lakuin gitu biar tetap disiplin dalam semangat belajar. Mungkin ada tipsnya. Apa ya, mungkin kayak ingat-ingat aja sih tujuan kita tuh apa gitu, goals yang mau kita capai itu apa di kita tuh. Misalkan kan kalau saya kan udah kuliah gitu ya, goalsnya tuh apa nih di kuliahnya, kita mau dapetin apa sih, jangan sampai kita tuh lupa sama tujuan kita itu. Nah nanti otomatis kalau kita aja udah lupa sama tujuan kita, bisa aja kita malas-malasan atau nggak mau sama ajarnya. Nah pokoknya diingat aja tujuan kita tuh apa sih, mau belajar ini apa, mau mendapatkan ilmu kan. Nah otomatis kita harus jangan sampai malas-malasan, harus tetap ngikutin proses belajarnya tuh dengan baik. Nah mungkin kan selama belajar di rumah ini seringkali atau barangkali ngerasa bosan. Mungkin dari Hani sendiri ada tips atau cara gitu supaya kamu tuh di rumah tuh nyaman, nggak ngerasa bosan selama mengikuti pembelajaran online itu kayak gimana? Apa ya, mungkin kalau gimana dalam proses belajar mengajarnya nih, apa misalkan udah selesai gitu, terus kita nih biar nggak jenuh di rumah, kalau ya mungkin itu sih ya kalau apa ya, mungkin ngelakuin apa yang kita senang aja gitu. Misalkan hobi kita apa nih, misalkan udah selesai nih tugas-tugas kita, misalkan kita proses belajar mengajarnya udah selesai, tugas-tugas yang dikasih guru juga udah selesai gitu, kita mungkin abis ngerjain tugas-tugas itu kan capek, sumpek atau apa gitu kan. Nah kita ini bisa nyari kesenangan kita sendiri aja sesuai misalkan hobi kamu apa, hobi kaliannya apa, nah dilakuin aja gitu. Jangan kita tuh sumpek aja ngituin belajar tuh, nanti malah kita yang stres sendiri kan. Apalagi keadaannya kita harus di rumah terus kan, otomatis kejenuhannya juga lebih banyak gitu kan. Nah kalau saya tuh kayak ngelakuin apa yang saya suka aja, nah tapi jangan sampai ngelalaiin tugas-tugas kita yang udah seharusnya dilakuin. Nah kita tuh ngejalanin kesenangan kita itu kalau semua tugas-tugas kita tuh udah selesai gitu ya gitu. Terus kalau misalnya dari situasi pandemi COVID-19 ini, mungkin ada hal positif yang bisa kamu ambil selama di rumah? Kalau hal positifnya ya pasti bisa kumpul sama keluarga sih ya kan. Kalau misalkan nggak ada corona ini pasti kita lebih banyak ngabisin waktu tuh di luar. Di rumah tuh kayak cuman kita tuh pas makan atau mau istirahat, jadi nggak banyak ngabisin waktu sama orang-orang rumah, nggak bisa ngabisin waktu sama keluarga. Nah karena corona ini kan kita hampir tiap saat tuh dia ada di rumah, nah berarti interaksi kita sama keluarga juga lebih banyak gitu, lebih intens. Nah terus bisa juga kan mungkin aja ini bisa kita pakai buat waktu istirahat gitu kan. Kalau kita walaupun kita di rumah juga tetap beraktivitas gitu kan, tapi beda banget kan sama yang di luar sama yang di dalam rumah. Otomatis yang di luar itu lebih capek gitu. Nah kalau di rumah itu kan kita kayak bisa lebih istirahat, bisa lebih nggak terlalu capek lah menjalankan aktivitas gitu. Terus kalau selama di rumah gitu kan, ini pertanyaan aja sih terakhir ya. Selama di rumah ini mungkin orang tua ikut ngawasin gak sih, kayak mendampingi gitu selama pembelajaran online ini? Ya sih Kak, mungkin nggak mendampingi intens kayak anak SD gitu kan enggak ya, kita kan udah gede gitu, paling cuman kayak ngecek aja gitu, kamu kuliah jam berapa atau kamu ininya jam berapa, kayak ini kita dipastiin kita ikut kuliah enggak. Kalau enggak ya pasti dibilangin kan sama orang tua, kamu kuliahnya jam berapa gitu, kayak dipastiin aja kita tuh beneran ikut kuliah gitu tuh gitu. Intinya dipantau gitu ya. Pantau ya, pantau. Oke, itu aja sih. Makasih ya Hani waktunya. Wah, sama-sama.
Adit.